Wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak dan rekan-rekan sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, Pada kesempatan pagi kali ini kembali lagi bersama kami dari tim TEC. Di sini kami akan men-sharingkan buku Breuer Signal untuk bab 4 dan 5, yaitu terkait perhatikan sistem pernapasan dan kualitas kaki. Masuk ke minggu keempat, yaitu yang perlu diperhatikan adalah sistem pernapasan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ayam itu kan tidak dapat berkeringat ya Bapak-Bapak, karena ayam sendiri tidak mempunyai kelenjar keringat. Nah, sehingga mereka harus mengeluarkan kelebihan panas tubuhnya melalui saluran pernapasan. Nah, kemudian cara ayam bernapas ini bisa menjadi indikator yang penting jika ayam tersebut kepanasan, seperti itu. Jadi sinyal dari ayam kepanasan atau tidak ini bisa kita lihat juga dari cara ayam tersebut bernapas, karena untuk mengeluarkan kelebihan panasnya ayam menggunakan saluran pernapasannya. Nah, kemudian untuk sistem pernapasan ayam sendiri ternyata berbeda dengan sistem pernapasan pada mamalia. Nah, pada ayam dia lebih rentan terhadap penyakit, sehingga kita penting untuk mengenali gejala-gejala awal timbulnya penyakit saluran pernapasan pada ayam. Contohnya salah satunya bisa kita lihat dari sinyal, yaitu penting. Nah, penting ini merupakan salah satu sinyal dari ayam tersebut mengalami kepanasan. Nah, tadi kan sistem pernapasannya berbeda ya dengan mamalia. Karena pada ayam sendiri, paru-parunya itu berukuran kecil secara proporsi dibandingkan dengan tubuhnya. Nah, dan juga pada ayam ini paru-parunya itu tidak dapat mengembang atau membesar, tidak seperti di mamalia. Ini paru-parunya berukuran kecil dan berujung pada kantung udara. Terdapat 9 kantung udara yang berbentuk seperti balon dan tersebar di seluruh tubuh ayam. Nah, ayam ini bernafas dari kantung udara ini. Mereka mengambil dan mengeluarkan udara lewat paru-paru. Kemudian ayam tidak bernapas menggunakan diafragma seperti pada mamalia, karena ayam sendiri tidak mempunyai diafragma sejati. Seperti itu. Ayam bernapas dengan cara menggerakkan tulang rusuk dan tulang dadanya. Sehingga jika kondisi di kandang itu terlalu padat atau ayam misalkan diikat terlalu kencang ketika saat panen, itu akan menyebabkan ayam mati lemas. Nah, ini ada beberapa pertanda ketika ayam itu mengalami masalah pernapasan. Yang pertama bisa dilihat dari kondisi paruhnya. Biasanya paruhnya itu kotor karena adanya cairan yang keluar dari hidung. Kemudian yang kedua, matanya biasanya berair. Kemudian ayam terengah-engah dengan paruh terbuka atau biasa kita sebut panting, dan yang lebih parahnya itu gasping. Dan yang terakhir, membran matanya biasanya memerah. Nah, untuk gambar ini menunjukkan kondisi ketika ayam mengalami infeksi pernapasan. Yang pertama ini adalah infeksi tahap awal, jadi pada ayam biasanya mengalami pilek dan matanya sedikit menutup, setengah menutup gitu ya. Kemudian ini adalah infeksi lanjutan, ini adalah gambar ketika ayam mengalami infeksi lanjutan atau masalah pernapasan lanjutan, dan ini adalah ayam yang mengalami infeksi yang lebih parah, sehingga hidung dan matanya benar-benar tertutup. Kemudian selanjutnya ini adalah gambar ilustrasi ketika ayam menghirup udara dan menghembuskan udara. Jadi ketika ayam menghirup udara, itu udara akan masuk, udara dari hidung masuk ke kantung udara bagian belakang, dan udara dari paru akan masuk ke kantung udara bagian depan. Sedangkan ketika ayam menghembuskan udara dari kantung udara bagian depan ini akan dikeluarkan, dan dari kantung udara bagian belakang ini akan masuk ke dalam paru-paru. Di sini sehingga udara ini akan bergerak tanpa henti
ke paru-paru gitu. Jadi di paru-paru itu akan selalu terisi udara. Ini adalah mekanisme ayam ketika bernapas. Nah, kemudian ini merupakan fungsi dari batang tenggorokan, di mana pada batang tenggorokan ini biasanya terjadi penyaringan udara kotor yang masuk ke saluran pernapasan ayam. Jadi ketika ada udara yang masuk, udara tersebut akan dibersihkan dari pengotor dengan 3 cara. Yang pertama itu dengan cara lapisan lendir yang ada di batang tenggorokan ini akan menangkap kotoran. Kemudian yang kedua, silia akan mendorong kotoran itu kembali ke tenggorokan atau keluar lagi. Namun biasanya beberapa substansi lain seperti bakteri dapat menembus masuk ke sistem pernafasan. Dan kemudian yang ketiga, sel kekebalan pada paru-paru ini akan membunuh patogen yang berbahaya. Nah, namun jika silia tidak berfungsi dengan baik, patogen berbahaya tersebut dapat menembus ke organ dalam tubuh, tubuh yang lainnya, karena ayam itu kan tadi bernafasnya melalui kantung udara ya, di mana kantung udara sendiri dia terdistribusi di seluruh bagian tubuh. Nah, hal ini berbeda dengan mamalia, di mana apabila patogen masuk melalui saluran pernapasan, biasanya mereka hanya dapat menembus ke dalam paru-paru. Sedangkan di ayam itu bisa sampai ke seluruh bagian tubuh karena letak dari kantung udara sendiri yang tersebar di seluruh tubuh. Kemudian yang ini adalah silia di sini letaknya, kemudian di sini ada lapisan lendir dan ini jaringan. Jadi ketika ada udara masuk, nah ini kotoran-kotoran udara ini akan menempel. Kemudian untuk kotoran-kotoran seperti debu itu akan dikeluarkan kembali melalui tenggorokan oleh silia. Sedangkan apabila ada kontak dengan gas amonia ataupun NH3 ataupun formalin di sini, ini akan mempengaruhi si silianya sendiri sehingga menyebabkan penyebaran lendir itu menyebabkan penyebaran lapisan lendir dan menyebabkan penebalan. Jadi di sini nanti apabila ada kontak dengan amonia atau amoniak di kandang itu tinggi atau ada kontak dengan formalin, si lapisan lendir di sini akan menebal dan substansi seperti bakteri ini kan tadi tidak dapat dikeluarkan lagi ya, yang dapat dikeluarkan itu hanya seperti kotoran-kotoran seperti debu. Jadi di sini akan tinggal di bawahnya atau di bagian batang tenggorokan tersebut sehingga nantinya akan terjadi infeksi. Nah, kemudian selanjutnya ini kondisi kandang yang pengap ini juga bisa menjadi sinyal masalah pernapasan. Nah, sebelum sampai ke udara di kandang itu tercium oleh kita, apabila kondisi udaranya buruk, biasanya sinyal pertama yang bisa kita rasakan adalah dengan cara kita rasakan oleh mata kita sendiri gitu. Jika mata kita mulai terasa perih dan berair ketika masuk ke kandang, ini merupakan tanda pertama dari kualitas udara yang buruk. Jadi sebelum sampai tercium bau amonia, kita bisa rasakan oleh mata kita. Itu adalah sinyal pertama yang bisa kita tangkap. Ini seperti tidak ada masalah apapun di sini. Namun apabila kita menggunakan bantuan foto gitu ya, jadi kita foto menggunakan flash, ternyata kondisi kandang yang ini tadi terlihat biasa-biasa saja atau terlihat normal saja oleh kita, ternyata ini cukup bermasalah. Jadi banyak debu di kandang. Jadi jangan sampai kita berpikiran kandang tersebut tidak bermasalah sebelum kita menelitinya lebih dalam. Selanjutnya ini ada terkait heat stress pada ayam broiler. Jadi semakin tua umur ayam, biasanya kan pertumbuhan hariannya atau ADT-nya itu meningkat lebih cepat sesuai dengan konsumsi pakannya. Nah, ternyata hanya 25% energi yang digunakan untuk bergerak, tumbuh, bernapas, dan mempertahankan suhu tubuhnya. Nah, 75% sisanya kemana?
Nah, ini energi sisanya dia harus dikeluarkan melalui pernafasan. Namun kan tadi balik lagi ayam itu tidak dapat berkeringat. Jadi cara utama ayam menyingkirkan kelebihan panas adalah dengan penguapan air melalui pernapasan. Nah, ketika kelembabannya tinggi di kandang, ini dapat menyebabkan masalah pada ayam. Sistem pernapasan harus bekerja lebih ekstra untuk mengeluarkan untuk melakukan proses penguapan air tadi. Jadi dengan kondisi tadi ayam tidak dapat berkeringat sehingga dia harus melakukan atau mengeluarkan energi panasnya melalui pernapasan, kita jangan memperburuk lagi keadaan dengan kondisi kandang yang lebih tinggi, kelembaban kandang yang lebih tinggi, karena ini akan memperberat kerja sistem pernapasan. Nah, kemudian di sini ada beberapa fakta yang menyebutkan bahwa heat stress itu berhubungan dengan, yang pertama adalah heat stress berhubungan dengan kerusakan usus. Maka dari itu, ketika kondisi panas, ini disarankan untuk tidak memberi pakan pada saat suhu panas. Mengapa? Karena pada suhu panas, sebaiknya kita itu memperbanyak aliran darah ke daerah kulit dan mengurangi aliran darah ke area usus. Sedangkan apabila ayam itu makan, artinya kan terjadi proses pencernaan di dalam usus, yang mana proses tersebut membutuhkan oksigen, sehingga nantinya aliran darah itu lebih banyak ke usus dibandingkan ke kulit. Nah, kalau misalkan seperti itu, hasilnya nanti akan lebih banyak panas yang dikeluarkan. Sedangkan kondisi udara di luarnya sendiri sedang panas gitu. Jadi sebaiknya hindari pemberian pakan ketika kondisinya sedang panas. Kemudian fakta yang kedua, ternyata sebenarnya ayam itu terbiasa dengan kondisi panas. Nah, ayam broiler ini dapat belajar menyesuaikan dirinya terhadap suhu yang tinggi. Jika suhu naik secara bertahap, ayam ini ternyata dapat bertahan hingga suhu 38 derajat Celcius. Nah, namun jika suhunya berfluktuasi lebih dari 8 derajat Celcius per harinya, ayam broiler ini tidak dapat menyesuaikan proses di tubuhnya dengan cukup cepat. Sehingga resiko heat stress-nya cukup tinggi, terutama di sore hari ketika kelembabannya mulai meningkat. Dan yang ketiga, kita dapat memberikan vitamin C untuk menurunkan atau untuk melawan stres di sini. Nah, hormon stres ini kan penting untuk menahan agar ayam tidak stres, dan ternyata vitamin C ini dibutuhkan untuk memproduksi hormon penahan stres tadi. Karena Oke guys, tadi penjelasannya, semoga bermanfaat ya. Ikutin terus di channel Khairul Tamsil dan Medion. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.